Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, dan yang kami hormati tim dari Bank Muamalat Cabang Sorong, yang kami hormati Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak Panitra Pengadilan Agama Sorong, jurusita, rekan-rekan PNS dan PPN-PN yang kami banggakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi produk dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Sorong dan sekaligus materi Service Excellent yang nantinya akan dibawakan oleh tim dari Bank Muamalat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini dan semoga acara ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Kami persilahkan untuk berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana dabana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna rizqan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kekuatan iman untuk melaksanakannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, jauhkanlah kami kesalahan-kesalahan terhadap ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, peserta maupun para tamu yang hadir pada kesempatan sore ini, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan bisa memberikan
pencerahan dan juga kemanfaatan. Pertama, kegiatan ini adalah kolaborasi dari Bank Muamalat Indonesia cabang Sorong dan dengan Pengadilan Agama Sorong yang sudah dibubuhkan dalam bentuk MOU ataupun kerjasama. Dalam hal ini satpam, keamanan dan seterusnya sampai dengan pelayanan kepada customer. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini menambah kualitas, kuantitas pelayanan yang efektif, efisien dan juga memiliki mutu yang lebih baik. Terlebih lagi akan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. Saya kira itu sambutan dari saya. Dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih dulu atas sambutan yang sangat amat menyenangkan sekali dari Pengadilan Agama kepada kami, tim Bank Muamalat Cabang Sorong. Tentunya saya berterima kasih pertama-tama kepada Bapak Ketua Pak Sapuan SHIMH, kemudian kepada Ibu Wakil Ketua Bu Hakim Ibu Satriani, kemudian dengan rekan-rekan dari Pengadilan Agama Sorong sendiri. Jadi untuk asal mula dari sinergisitas kami bersama antara Bank Muamalat dan Pengadilan Agama, yaitu memang kita sudah menandatangani adanya MOU bersama, baik MOU dari BPG sebagai bank penyalur gaji ASN. Selain itu kami juga ada PKS bersama terkait mungkin nanti teman-teman membutuhkan pelatihan-pelatihan tambahan yang bisa dari Bank Muamalat bantu, semisal seperti hari ini yaitu adanya service excellent. Itu bisa kami bantu sesuai dengan standar perbankan, baik dari sisi frontlinernya, di kami ada security, ada Bapak CS-nya, customer service, maupun biasanya kalau di perbankan kami ada teller. Nanti bisa sesuai nanti dengan cara duduknya nanti gimana kalau frontliner, kemudian nanti cara berpakaiannya sesuai syariah, boleh nanti kami tunjukkan seperti itu. Itu saja, saya harap untuk sinergisitas ini semakin baik ke depannya, baik dari penggunaan produk kami yang bisa nantinya bermanfaat buat karyawan-karyawan sekalian, rekan-rekan, maupun nanti hasil dari pertemuan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi dan juga service excellent yang akan dibawakan oleh dari pihak Bank Muamalat. Untuk itu acara saya serahkan kepada dari perwakilan dari pihak bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin biasa kalau ketemu nasabah kayaknya saya presentasinya nggak duduk deh. Mungkin saya berdiri aja Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya ke depan sebentar. Jadi biar kalau bisa dikata kita lebih akrab gitu ya Bapak Ibu. Iya, untuk presentasinya saya ada bahannya, saya bisa dibantu sebentar. Boleh? Oh iya, nanti setelah ditayangkan dulu ya. Sambil itu saya perkenalkan diri dulu. Baik, saya Ninda, Relationship Manager Bank Muamalat atau biasa kita sebut dengan marketing juga. Di sini saya membawa beberapa rekan-rekan saya, ada Bapak Security Pak Ahmad Soleh, kemudian ada Mas Andika selaku Customer Service di Bank Muamalat. Beliau nanti akan memperlihatkan simulasi untuk bagaimana sih service excellent yang biasanya dari standar perbankan, khususnya perbankan syariah kami berikan kepada customer kami. Sebelum itu saya mungkin sosialisasi sedikit ya, pengantar sedikit terkait produk Bank Muamalat. Seperti yang kita tahu sendiri ya, sekarang Bank Muamalat ini kita tahu Bank Muamalat adalah bank syariah dan kita juga sudah MOU bersama. Jadi Bank Muamalat ini memiliki berbagai macam produk ya Bapak Ibu, karena kita sudah kerjasama, dan kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan produk dari Bank Muamalat dengan senang sekali. Lanjut untuk kenapa harus di Bank Muamalat ya,
Jadi di Bank Muamalat alhamdulillah sekarang kami sudah menjadi bank pembayar gaji ASN sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan per bulan Mei kemarin. Kami sudah bisa menjadi salah satu opsi tambahan bagi teman-teman sekalian yang ingin untuk gajinya berpindah di bank syariah. Wah, boleh tuh lewat Bank Muamalat. Dan untuk peraturan dari Kementerian Keuangan sendiri sekarang untuk masing-masing instansi pemerintah itu bisa mempunyai 3 bank pembayar gaji dan salah satunya itu adalah bank syariah. Jadi kalau Bapak Ibu mau kayak gitu boleh tuh Bank Muamalat ditambahkan sebagai opsi. Contohnya biasanya kita bayar gajinya mungkin di Bank Mandiri. Nggak apa-apa, tambahin aja Bank Muamalat kayak gitu. Jadi kalau contohnya ada trouble kah di sebelah, bisa tuh kan ada opsi tambahan, ada Bank Muamalat. Dan memang untuk salah satu dari 3 bank tersebut harus bank syariah. Makanya Bank Muamalat sekarang kami lagi gencar-gencarnya nih untuk sosialisasikan, termasuk di institusi yang sekarang kami sudah kerjasama, ada Bea Cukai, ada Kejaksaan Negeri, kemudian sekarang kami lagi garap ada Absor kalau yang sekarang disebut dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan ada kami garap juga BLK dan instansi pemerintah lainnya yang sekarang kami betul-betul garap untuk bisa menjadi salah satu opsi sebagai bank pembayar gaji ASN tersebut. Yang kedua, di Bank Muamalat alhamdulillah kami juga memiliki berbagai macam produk ya yang tentunya bisa disesuaikan sama kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Bank Muamalat karena kami berdasarkan prinsip syariah, salah satunya kami ada tabungan yang bebas biaya administrasi. Nama tabungannya adalah tabungan IB Hijrah. Ini menjadi tabungan yang betul-betul menurut saya branding banget ya di Bank Muamalat, karena kalau Bapak Ibu yang pengen banget hanya nabung, boleh pakai tabungan tersebut. Tabungan dengan akad wadiah. Seperti kita ketahui sendiri, wadiah itu kan artinya titipan berarti dananya cuma ditabung aja. Yang penting kita aktif menabung, tidak dikenakan biaya administrasi. Baik, next. Oke. Murah sekali dalam hal segi biaya administrasi ya. Kalau bisa dibandingkan silakan membandingkan, karena saya juga buka rekening di sebelah. Memang untuk tabungan IB Hijrah primanya dibanding sebelah dia cukup 11.000 aja udah bisa. Tapi ini pastinya ada bagi hasilnya. Kalau bagi hasilnya bisa nutupin administrasi ya lebih baik lagi kayak gitu. Oke, next. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ini namanya kalau di Bank Muamalat Employee Benefit Program. Jadi ini dikhususkan mungkin untuk Bapak Ibu karyawan-karyawan atau rekan-rekan sekalian yang sudah PKS dengan Bank Muamalat, atau enggak kita kemarin sudah MOU. Jadi Bapak Ibu bisa nih ngambil pinjaman di kami dalam bentuk pembiayaan tersebut. Contohnya Mbak, saya pengen beli ini istri saya mobil, atau enggak saya pengen beli istri saya motor kayak gitu. Boleh lewat Bank Muamalat, kami namanya pembiayaan karyawan. Jadi Bapak Ibu kalau pengen boleh lewat Bank Muamalat. Sekarang untuk sampai dengan Juni dia biaya administrasinya Rp0. Jadi sampai Juni akhir. Jadi kalau mau bisa tuh pengajuan lewat Bank Muamalat. Kalau dia sistem marginnya itu dia bahkan lebih kecil daripada KUR. Nanti saya lihatkan ya contoh jadangnya seperti apa. Tapi memang kalau di Bank Muamalat karena kita bank syariah, dia sistemnya karena jual beli, Bapak Ibu kita nggak bisa kasih dalam bentuk dana. Jadi contohnya Bapak Ibu pengen beli apa? Saya pengen renovasi rumah kayak gitu. Kita belikan dalam bentuk ini. Apa aja tuh? Pembelanjaan untuk renovasi rumah, contohnya beli kusengnya lah, pintunya lah, apanya gitu, semen dan lain-lain, itu bisa dirincikan, kami bayarkan langsung di toko bangunannya. Boleh tuh Bapak Ibu. Dan untuk di Bank Muamalat sendiri kenapa saya bilang sangat kompetitif sekali dalam hal pembiayaannya, sudah termasuk banyak yang ambil di kami, tapi ini khusus memang yang sudah PKS dengan kami. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu cukup terbantu ya, karena sudah MOU kemarin bisa tuh gunain program ini. Terus lagi, next, bagian gambarnya aja. Next lagi. Ini kata-kata magic ya kalau dalam dunia perbankan.
Contohnya, tidak mungkin nasabah datang, contohnya Ibu Yul datang ke customer service, Mbak saya punya asuransi gini gini gini, aduh ibu saya tidak tahu. Nah, itu namanya kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan kepada nasabah yang datang pengaduan. Pasti lebih baiknya seperti apa? Baik Ibu Yul, saya konfirmasi dulu ke bagian yang terkait ya Bu. Seperti ini ya permasalahannya, ini. Jadi iya Bapak, jadi kalau ada yang datang begitu, Bapak istri saya minta cerai kayak gitu kan, tidak suami saya habis KDRT gimana gitu, saya tidak tahu Pak, kembalikan aja, langsung aja pulang ke rumah aja gitu, nggak boleh Pak. Oh iya baik Bu, begini saya konfirmasi dulu untuk ke bagian yang terkait ya, untuk permasalahannya begini. Jadi dikonfirmasi kembali, ditanya Ibu Bapak duduk dulu, bagaimana ada yang bisa dibantu seperti itu. Selain itu, kemudian selain itu kita nggak boleh juga ucapkan kata tunggu ya Pak, tunggu ya Bu, nggak boleh. Jadi kata yang baik apa? Saya akan kabari Bapak jika sudah terinfo lama pengerjaannya ya Pak. Jadi kita nggak boleh ditunggu ya, nggak boleh. Jadi kita infokan aja, Bapak Ibu akan saya kabari ya terkait pengaduan Bapak Ibu. Saya boleh minta kontaknya seperti itu biar segera saya informasikan. Seperti itu. Terus kemudian biasanya kalau di bank itu pertama kali ada yang pengaduan pasti kita nanya juga identitasnya. Kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan ketika minta identitas, KTP yang asli mana? Kayak gitu, nggak boleh kita ucap. Boleh saya pinjam KTP aslinya Bapak, Ibu, kayak gitu. Jadi memang kita minta izin ke nasabah, boleh saya pinjam, seperti halnya contohnya ada yang pengaduan di pengadilan, Bapak Ibu boleh saya pinjam identitas aslinya, seperti itu. Jadi pemilihan kata-kata itu akan membuat nasabah atau orang-orang yang datang ke kita lebih nyaman, dan itu akan sangat-sangat membantu kita di mata masyarakat pastinya. Jadi contohnya nanti Mbak, layanannya pengadilan agama tuh bagus banget deh, saya baru masuk sudah dibukakan pintu, ditanya apa kabar padahal kita nggak kenal, ditanya bagaimana saya bisa bantu apa. Kata-kata seperti itu yang betul membangun image-nya pengadilan agama nanti di kalangan masyarakat. Jadi kalau contohnya nggak ada masalah tapi mau pengen ketemu, pengen tahu aja nih layanannya, nanti datang lagi kayak gitu. Saking senengnya nih sama pelayanannya seperti itu. Oke, next. Gimana Bapak? Oke, untuk frontliner ya Ibu, Bapak. Jadi di Bank Muamalat namanya pastinya customer service. Kami punya service standar layanan. Pertama adalah penampilan. Jadi nggak boleh tuh penampilannya mungkin bajunya agak kucel-kucel gitu, nggak boleh. Bajunya kalau bisa sudah disetrika ya, sudah rapi. Jadi ke bank itu, jadi nasabah yang lihat pun istilahnya, ya Allah cantiknya itu customer service, rapinya Masya Allah. Jadi pengen datang lagi tuh kayak gitu. Terus sikapnya, sikapnya ini mungkin maksudnya cara duduknya ya. Boleh diperhatikan lagi cara duduknya, istilahnya ya cara duduknya. Kemudian keterampilan ini maksudnya skill komunikasi, skill menyelesaikan permasalahan dan lain-lain. Oke, next. Oke, ini penampilan. Saya tambahkan lagi penampilan penggunaan seragam. Jadi kalau di perbankan itu Bapak Ibu, kami ada seragam khusus yang hari Senin Rabu itu yang warna ungu, kemudian Selasa Kamis yang warna orange, kemudian yang warna hijau itu kami pakai hari Jumat. Boleh Mas customer service-nya berdiri sebentar? Boleh. Jadi karena Masnya ini alhamdulillah sudah lumayan lama di Bank Muamalat, kalau kami pergantiannya kalau contohnya belum mendapat seragam yang warna orange, dia bisa pakai batik. Jadi Selasa Kamis kami seragamkan semua batik kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kesegaran wajahnya. Jadi pagi-pagi itu customer service harus ngaca dulu tuh, lihat mukanya Bapak Ibu.
gimana nih, segar enggak, kayak gitu. Rambutnya juga bisa dilihat, rambutnya ini udah agak sore ya, jadi mungkin agak sedikit klemesnya agak kurang. Tapi kalau pagi, paling klemes, jadi memang harus kelihatan tuh Bapak Ibu. Kalau jilbabnya kalau bisa rapi juga Bu, rapi biar yang datang, ih senangnya lama-lama Pi di situ. Nah, tanya banyak nih di situ. Oke, silakan duduk kembali. Oke, lanjut next. Oke, lama-lama. Baik, penampilan penggunaan seragam yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian bisa untuk seragam ini memang Bank Muamalat kami kriteria adalah untuk wanita pastinya adalah sopan dan sesuai syariah. Sopan dan sesuai syariah itu apa? Kalau bisa panjang kayak gini Bapak Ibu. Nah, bajunya itu harus panjang sampai dengan di bawah lutut. Jadi namanya kalau wanita-wanita bilang namanya tunik. Namanya tunik. Kayak gitu. Jadi terus kalau ini ya harus pakai rok kayak gitu. Kalaupun pakai celana, celananya harus yang longgar-longgar itu Bapak Ibu. Nggak boleh celana yang jeans, nggak boleh. Atau enggak celana pants yang zaman sekarang itu nggak boleh. Kayak gitu. Kami harus celana yang agak longgar kayak gitu. Dan bajunya juga harus tertutup sampai dengan di bawah lutut. Untuk yang bapak-bapaknya gimana? Yang bapak-bapaknya ya ini bajunya ya kalau bisa kalau yang hari Senin Rabu masukin di dalam rapi. Kalau yang batik boleh sampai di luar kayak gitu. Yang penting rapi juga gitu. Oke, next. Ini paling penting nih pakaian dan riasan. Untuk riasannya mbak-mbaknya atau ibu-ibunya nggak boleh terlalu menor. Jadi takut nanti yang datang pengaduan itu kenapa lagi, habis ngapain itu kan. Nggak boleh tuh bibirnya kasih merah terlalu merah kayak gitu, harus dipilih memang tingkat warnanya, tonnya. Jadi kalau bibirnya mungkin agak-agak warnanya agak-agak flawless dikit, pipinya mungkin merahnya jangan terlalu merah kayak gitu. Tapi agak pada saat dilihat tetap kelihatan segar seperti itu. Kemudian pastinya harus penggunaan ID card ya Bapak Ibu, kita wajib semua frontliner biar dikenali, maksudnya tetap harus pakai ID card. Jadi kalau nasabah mungkin lihat, oh dengan Bapak ini, Ibu ini. Kalau di Bank Muamalat kami ada name desk malahan. Name desk masing-masing di meja. Itu sudah dicetakkan nama panggilan aja. Contohnya itu khusus untuk frontliner. Nama panggilannya contohnya Bapak. Biasanya nama lengkapnya mungkin Andika Saputra contohnya. Itu nama name desk-nya cuma Dika aja. Jadi baik Ibu Bapak, saya dengan Dika ada yang bisa dibantu kayak gitu. Oke, next. Untuk pakaian dan riasan pria, potongan rambut harus sesuai standar ya Bapak Ibu. Maksudnya jangan potongan rambutnya yang agak tikus-tikus tuh, kalau di tempat potongan rambut ada jalannya itu nggak boleh juga, nanti ya Allah ini mau kemana gitu kan. Memang harus sesuai standar. Jadi terus di atasnya juga jangan terlalu kepanjangan, ada tingkatannya juga sendiri kayak gitu. Kalau bisa yang normal-normal aja, yang penting klimis-klimis lah. Itu. Oke, saya bisa contohkan nih, contohnya Mas CS-nya itu kalau kami hari Senin Rabu pasti pakai dasi. Senin sama Rabu itu wajib pakai dasi, bajunya dimasukin ke dalam, bampingannya pastinya harusnya kelihatan, sepatunya juga seperti itu, sudah disemir rapi, celananya juga sudah disetrika rapi berserta name desk-nya. Name tag-nya, kemudian istilahnya kalau dia sudah berdiri tegak, Assalamualaikum Bapak Ibu, sudah siap melayani nasabah. Oke, next. Ya, ini untuk wanita, pemakaian hijab jilbab wanita dipakai dengan rapi sesuai dengan model yang sudah distandarkan. Oke, lanjut. Ini cara pemakaian hijabnya. Kalau di Bank Muamalat kita berbeda. Jadi nggak boleh, tetap harus seragam semua untuk frontliner. Caranya gimana? Kalau Bapak Ibu senyamannya aja sih. Kalau contohnya di pengadilan agama standarnya begini aja boleh seperti itu. Kalau di Bank Muamalat standarnya seperti itu. Oke, lanjut.
Ini untuk sikap dan greeting awal. Sikap di Bank Muamalat kita pasti mulai dengan greeting awal. Nanti boleh dicontohkan. Saya mulai dari Bapak security-nya dulu ya, Bapak Ibu. Silakan Pak security-nya dimohon berdiri, Pak Ahmad Soleh. Untuk greeting awal bisa dicontohkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami selaku security di Bank Muamalat memang harus diwajibkan untuk menerima nasabah dengan sepenuh hati. Mungkin ada permasalahan di rumah yang sangat rumit, tetap dalam kondisi konsekuen dalam kerja. Seberat apapun kita harus menyapa nasabah dengan senyuman yang benar-benar mungkin Bapak mungkin nasabah yang biasa ngadapin saya juga ya mungkin kalau beliau sering sih mungkin ya tahu karakter gimana seorang security di Bank Muamalat. Ya mungkin yang belum tahu mungkin nanti ya secara ininya nanti saya sampaikan. Mungkin awal buka pintu kita mungkin agak sedikit membuka tubuh, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Mungkin kita memberi satu mungkin apa yang diperlukan, apa istilahnya bertanya apa yang diperlukan Bapak untuk setoran tabungan ataupun mau membuat tabungan, kita nanti arahkan ke customer service. Nah, begitupun seandainya di customer service masih ada yang nasabah mungkin ada menunggu, dengan memberi kemudahan supaya beliau mungkin tidak lama, tidak jenuh. Nanti kita tawarkan mohon bantuan, mungkin ada yang bisa kami bantu. Kalaupun nanti menyangkut dengan customer service, tetap kita harus suruh menunggu sampai dapat service. Untuk greeting akhirnya pun sama. Mungkin kita akan memberikan salam untuk memberi suatu kesan bahwa oh ya, doa yang paling terbaik adalah istilahnya kita terima kasih atas kunjungan di Bank Muamalat, hati-hati di jalan. Mungkin itu doa yang mungkin ya setiap dalam Islam mungkin ya ini adalah suatu doa yang nanti insya Allah kita bisa ketemu keluarga lagi. Itu aja dan terima kasih. Mungkin nanti ada lebihnya nanti disampaikan lagi. Baik, terima kasih Bapak security, Masya Allah. Iya, seperti yang disampaikan sama Bapak security, nanti boleh disimulasikan. Mungkin Bapak tadi sudah lihat pintu, mau disimulasikan langsung Pak security-nya boleh dengan senang hati. Mungkin sekaligus di-combine begitu kan. Kalau di versinya iya boleh dipraktekkan, boleh sekali. Mau dipraktekkan Bapak di pintu mana nih? Di situ kah atau di sini? Situ aja, boleh. Silakan Bapak security, boleh dipraktekkan sebentar biar mereka biar bisa dicontohkan. Nah, boleh ada Bapak Ibu sukarelawan jadi nasabah. Boleh jadi nasabah boleh? Silakan satu orang. Bapak yang pakai peci boleh silakan Pak. Iya, begitu aja. Iya, boleh silakan. Baik, itu untuk greeting awal ya. Kemudian greeting akhirnya silakan Mbak, Bapak sekali lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk dari sesi security-nya. Oke, jadi nanti bisa tuh Bapak boleh dipraktekkan istilahnya. Sebenarnya nasabah itu kenapa istilahnya perbankan itu harus mempersilahkan buka pintu, nasabah akan merasa spesial. Kita aja contohnya nih, kita keluar dari mobil dibukakan pintu aja kita rasa spesial gitu. Apalagi dibukakan pintu pada saat kita masuk dan disapa. Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu kayak gitu. Apalagi kalau sudah kenal Ibu Yuli, calon Ibu Haji gimana? Ada yang bisa saya bantu? Amin, kayak gitu kan? Itu kan pasti nasabah rasanya jadi, saya spesial kayak gitu istilahnya. Kalau di perbankan. Baik, saya lanjut ya. Untuk itu contoh dari security. Selanjutnya saya contohkan dari simulasi Bapak untuk customer service-nya. Silakan Mas Andika bisa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau untuk customer service
kita mulai jadi kan di awal sudah dipandu sama security untuk menunggu atau diberikan nomor antrian. Nah, tugasnya customer service selanjutnya memanggil. Gimana cara memanggilnya? Pertama, kita harus berdiri di samping meja. Nah, itu harus di samping meja memanggil nasabah dengan sebutan antrian customer service 01 karena di Bank Muamalat kita pakai angka. Iya, nomor antrian. Jika memang nasabahnya mungkin nasabah pertama jadi tidak dapat nomor antrian, itu bisa langsung kita panggil. Jadi dengan saban antrian customer service 01, ya mari silakan Bapak Ibu. Nah, ketika perjalanan nasabah untuk ke meja, customer service sudah ambil posisi untuk di mejanya, memberikan salam dengan tangan kanan di dada sebelah kiri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Nah, terus iya, jadi tangan kanan di sebelah kiri. Assalamualaikum Bapak Ibu, mari silakan duduk. Nah, kita silakan duduk. Customer service belum boleh duduk sebelum nasabahnya duduk. Jadi setelah nasabahnya duduk, baru kita duduk. Nah, ketika kita duduk, hal pertama yang kita tanyakan itu adalah kita memberi salam, kan sudah. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, sebelum jadi, iya Pak, ini sebelumnya boleh saya tahu dengan Bapak siapa atau dengan Ibu siapa? Nah, ketika disebutkan dengan Bapak sekian A, ya lebih nyaman dipanggil dengan sebutan Bapak atau ada sebutan lainnya. Misalnya ada yang mau dipanggil kakak atau ini kaksa. Nah, iya. Jadi setelah itu kita mendengarkan nih apa pengaduannya, entah mau ganti kartu atau mau ini, kita dengarkan dulu, terus kita konfirmasi kembali. Oh iya, jadi Bapak Ibu kartunya expire ya Pak ya, jadi kita mau ganti. Nah, kita tawarkan produk yang ada. Contohnya kayak tadi ada GPN atau IHRAM. Ya, di sela-sela kita proses pergantian kartu atau apa, boleh tuh kita ngobrol, kita sambil bertanya gimana kabarnya Pak, supaya menjalin ikatan antara nasabah dan frontliner tersebut. Iya, mungkin seperti itu. Ketika kami selesai ini layanan, kami ucapkan terima kasih. Terus kami bertanya dulu, ada lagi yang bisa kami bantu Pak, Ibu? Nah, kalau tidak ada, kami berdiri ucapkan terima kasih dan salam. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Ya, mungkin saya lanjutkan. Bentar ya Pak, nanti ada sesi tanya. Oke, itu untuk sikap dari seorang customer service ya. Mau dicontohkan lagi nggak usah ya. Kita lanjut dulu, nanti kalau mau bertanya silakan. Oke, itu untuk dari segi customer service. Seperti tadi pasti harus greeting awal, kemudian selama melayani harus membangun emosional juga antara nasabah sama frontliner. Biar apa? Biar nasabah merasa bahwasannya frontliner ini juga peduli sama dia. Apa yang terjadi sama nasabah tersebut, contohnya, Ibu ini saya mau ambil uang tapi kok nggak bisa ditarik-tarik uang saya, ATM saya malah ketelan, kayak gitu. Ibu gimana ini, saya mau bayar ini bayar itu, kayak gitu. Biasanya kalau ada nasabah masalah uang ini kan sensitif ya Bapak Ibu ya. Sensitif sekali. Biasanya ada nasabah yang tipenya yang seperti itu. Itu biasanya kalau customer service dia pasti nenangin dulu. Ibu Bapak saya konfirmasi lagi ya. Kayak gitu. Sambil itu boleh tuh digali, misalnya kebutuhan nasabahnya apa, pokok permasalahannya dan lain-lainnya kayak gitu. Sehingga nasabah tahu bahwa customer service ini memang juga peduli nih tentang permasalahannya dia. Kemudian untuk greeting akhir seperti yang jelaskan Masnya tadi, pasti salam dan lain-lain. Untuk gestur tubuhnya itu sangat penting juga ya, gestur tubuhnya. Jadi kita di perbankan itu sebelum nasabah duduk kita nggak boleh duduk. Jadi kalau kita bilang Assalamualaikum Bapak, kita langsung duduk, nasabah masih berdiri kayak gitu nggak mungkin. Kita tunggu nasabah duduk dulu, baru kita
duduk kayak gitu, baru kita jelaskan seperti itu. Oke, next. Oke, ini sudah dijelaskan tadi ya, bisa next. Oke, dijelaskan tadi ya. Assalamualaikum. Silakan duduk Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Mas Dika contohnya, saya dan Mas Dika, maaf boleh saya tahu nama Bapak atau Ibu. Setelah itu Bapak Ibu sebutkan nama, baik seperti yang dijelaskan lebih nyaman dipanggil siapa, kemudian apa ada yang bisa dibantu dan yang lainnya. Oke, next. Oke, sikap selama melayani. Jadi walaupun kita melayani itu kita habis bertengkar mungkin, habis ada masalah, kalau mas-mas, mbak-mbak mungkin yang masih habis putus cinta atau enggak di rumahnya istrinya habis marah-marah kayak gitu, atau enggak suaminya habis jengkel-jengkel, tapi kalau kita jadi frontliner tetap harus senyum. Tidak boleh tuh kita bikin muka murung-murung. Ibu bapak ada yang bisa saya bantu? Nah itu nggak boleh. Kita harus, ibu bapak ada yang bisa saya bantu, walaupun mungkin di belakang nih tidak sanggup lagi Kak untuk tersenyum, biasanya kan kayak gitu ya. Dan suaranya juga harus terdengar ramah, tidak ketus ataupun jutek kayak gitu. Posisi duduknya harus tegak, nggak boleh tuh customer service duduknya begini leha-leha, nggak boleh, harus tegak gitu ya mas. Iya betul sekali, jadi nggak boleh. Terus sikap tangannya bagaimana di atas meja, tangannya harus terbuka, jadi maksudnya kayak gini. Enggak juga. Gini Bapak, jadi kayak jadi maksudnya terbuka itu apa? Maksudnya seperti ini, jadi ingin mengetahui apa permasalahan dari nasabah tersebut. Terus menjaga kontak mata saat berbicara, jadi jangan terus natap terus, nanti dikirain customer service-nya mau hipnotis lagi. Jangan natap terus kayak gitu. Dijaga aja pandangan matanya. Terus perhatian CS harus fokus pada nasabah dan transaksinya. Jadi kalau di perbankan itu karena berhubungan sama uang, jadi betul-betul harus teliti juga. Salah satu angka saja uang orang bisa pindah. Salah satu angka saja dari rekening haji bisa pindah ke rekening lain. Salah satu angka saja yang awalnya orang uangnya 1M, contohnya saya panggil Ibu Yul, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Contoh, iya Ibu Yul, jadi begini ya, begini. Jangan tiba-tiba panggilnya beda lagi, Mbak Yul. Itu panggilannya memang harus konsisten. Seperti itu. Kemudian ucapan terima kasih nasabah, apabila nasabah menyampaikan ucapan terima kasih harus dijawab dengan senang hati, Bapak atau Ibu, kayak gitu. Baik, next. Ini untuk keberadaan selama jam layanan. Apabila di sebuah kantor layanan ada satu orang CS, biasanya kalau di cabang Sorong ya, kami mengatur sistem istirahatnya itu untuk customer service. Kalau bisa tetap harus ada customer service yang stay. Jadi contohnya biar nasabah takutnya datangnya pas jam-jam istirahat. Biasanya contohnya kan Bapak Ibu ASN pasti keluarnya pas jam istirahat aja kayak gitu. Itu bisa tetap kami layani karena kami memiliki 2 CS yang bisa membantu pengaturannya. Biasanya tetap satu dulu yang istirahat, setelah itu satu selesai istirahat diganti sama yang satu lagi. Jadi tetap akan ada 1 CS yang bisa membantu. Untuk tutupnya itu pasti sesuai dengan jadwalnya, kami 3:30 kayak gitu. Kalau di pengadilan agama kan ada jadwalnya juga sendiri ya Bapak ya. Di luar dari itu biasanya tergantung dari kita, kayak contohnya biasanya saya dulu customer service Bapak Ibu. Saya pernah pengalaman jam 4 apa 4:30 gitu, bapak-bapak datang. Sudah bilang, Mbak saya ini baru turun dari kapal, saya kerja di kapal, ATM saya hilang, saya bisa dibantu Kak, saya mohon Mbak, saya nggak bisa ambil uang selain di ATM ini. Di situ tergantung dari kita ya. Kita bicarakan dulu sama pihak lain, contohnya yang nanti mengotorisasi. Kalau berdasarkan standar kan sebenarnya sudah tutup. Cuma kalau kemanusiaan yang berbicara, pasti kita mikir lagi, kasihan juga ya. Nanti bagaimana caranya dia ngambil uang? Takutnya, apalagi kemarin saya kasusnya itu Sabtu Minggu kan kita libur, dia datangnya hari Jumat.
ya otomatis mau tidak mau kami bantu dengan syarat adalah ini pertama dan terakhir, kalau bisa sudah diwanti-wanti memang dari awal Bapak Ibu. Ini kami kasih kelonggaran. Di Bank Muamalat sampai segitunya kami membantu ya, istilahnya nasabah toh bisa itu akhirnya dari pihak operasional boleh membantu seperti itu. Itu terkait transaksi istirahat maupun tutupnya. Oke, next. Ini penting ini. Selama jam layanan CS tidak diperkenankan untuk pastinya ngopi, nggak boleh minum-minum. Pakai sendal juga nggak boleh Bapak Ibu. Harus pakai sesuai dengan standarnya, sepatu klimis-klimis tadi. Terus main HP. Meninggalkan konter dan posisi masing-masing kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan transaksi itu diperbolehkan. Kalau untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan transaksi itu tidak diperbolehkan kecuali ke kamar mandi dengan ada hal-hal lain yang mendesak panggilan alam mungkin itu boleh. Kemudian keluar dari kantor layanan. Keluar dari kantor layanan itu tidak diperbolehkan kecuali keluar dari kantor layanan kecuali kayak ada gempa otomatis kan lari semua keluar kayak gitu kan. Kalau tidak berhubungan sama transaksi nggak diperbolehkan. Kemudian menggunakan handphone selama berada di banking hall selama jam layanan. Kalau di perbankan pada umumnya sebenarnya aturannya nggak boleh pakai HP. Jadi biar nggak fokus ke HP, tapi fokusnya adalah ke yang datang pengaduan dan lain-lain. Kalau contohnya tidak banyak antrian, kayak contohnya tidak banyak nih satu hari cuma mungkin 5 apa 6 orang yang transaksi, otomatis kan boring juga ya nggak pegang HP. Itu biasanya kami akal-akalin dengan di PC. Jadi kayak contohnya ada modul di PC boleh dibaca, didalami lagi kayak gitu. Ada pembelajaran-pembelajaran di komputernya boleh seperti itu. Untuk frontliner ini ya. Kemudian kami tadi makan dan minum di banking hall sama jam layanan nggak boleh. Menerima titipan transaksi apapun dari nasabah. Seorang frontliner dilarang menerima, biasanya itu ada ibu-ibu tuh mau bayar uang SPP, Bapak Ibu saya titip ya cepat-cepat nanti saya balik, itu nggak boleh. Saya cepat-cepat aja cepat-cepat, itu nggak boleh. Karena apa? Itu adalah titipan. Kita takut, kita istilahnya namanya manusia ya, kita menghindari sekali hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau untuk titipan uang kami sangat tidak menerima kayak gitu terkait penitipan. Oke, next. Ini cara memberikan atau menunjuk sesuatu. Bapak Ibu, kita kalau di perbankan nggak boleh kita tunjuk, kita kasih kartu begini atau enggak kita kasih begini. Kita harus pegang 2 kartunya. Ini Bapak saya serahkan buku, kartu ATM dan lain-lainnya. Kemudian kalau kita mau, biasanya kalau di depan ada buku tamu ya mungkin ya. Bapak Ibu isi dulu buku tamunya, itu ada caranya. Kalau pegang pena berarti begini. Kalau nggak pegang pena silakan diisi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, seperti itu. Tangannya tunjuknya menggunakan ujung itu tanpa pena. Oke, next. Kemudian kemudian kalau untuk sambil kita menjelaskan, kalau di perbankan biasanya kita perlihatkan juga layar monitor. Kalau layar monitor itu berarti kita harus memastikan bahwa nasabah bisa melihat monitor itu dengan tulisannya terbaca jelas. Jadi apakah tampilan pada layar monitor sudah dapat terbaca dengan baik Bapak atau Ibu? Apakah ada kemudian pada saat pengisian formulir pasti contohnya dia pengaduannya mungkin dia punya rekening apa gitu mau ditutup atau apa, kita kasih formulirnya itu saat selesai mengisi kita harus nanya bagaimana Bapak Ibu ada kesulitan dalam pengisian, itu sebagai bentuk peduli. Kadang kan nasabah malu-malu gitu untuk nanya, padahal sebenarnya contohnya nggak tahu nih mau isi yang mana kayak gitu kan, walaupun sudah dijelaskan kadang gitu kan, boleh kita tanyakan ada kesulitan dalam pengisiannya seperti itu. Oke, next. Oke, lanjut. Next. Saya singkat-singkat aja ya. Oke, next. Oke, ini contoh tampilan keramahan dari seorang customer service ya. Baik, next. Ini senyumnya beda-beda juga nih ekspresi wajahnya. Kalau mesem tuh kayak gini.
Bisa dilihat kalau senyum yang dimaksud senyum untuk bisnis itu beda. Nah, kemudian untuk tertawa juga berbeda caranya. Nah, tertawa terbahak-bahak juga beda. Kalau di perbankan caranya ditentukan semua Bapak Ibu. Jadi kalau sama nasabah nggak boleh kita hahaha, kaget lah nasabah. Padahal maunya cuma mungkin ketawa untuk iseng-iseng kayak gitu, nggak boleh. Kalau senyumnya seperti apa itu diperlihatkan seperti itu. Nah, boleh nanti dipraktekkan untuk frontlinernya di sini kan Bapak Ibu untuk cara senyum yang benar. Oke. Oke, lanjut next. Ekspresi wajahnya seperti yang sudah jelaskan tadi itu tetap harus menampilkan ekspresi tersenyum atau bahagia walaupun mungkin sedang sedih, takut, marah dan lain-lain ya. Oke, next. Postur duduk. Di perbankan ada postur duduknya Bapak Ibu, walaupun kadang di teller itu kan gak kelihatan ya. Tapi tetap harus ada postur duduknya karena menentukan kita duduk begini, kita duduk silang, kita duduk begini pasti kelihatan sebenarnya dari likak-likuknya kita. Di perbankan duduknya harus seperti yang mbak-mbaknya itu pegang. Itu duduknya harus kayak gitu, kakinya di depan, seperti itu. Terus badannya tegak pada saat kita melayani nasabah. Lutut sejajar, bahu dan kaki lurus atau terbuka. Oke, next. Oke, next. Oke, ini untuk tadi saya jelaskan untuk simulasi pembukaan rekening di Bank Muamalat kalau gunakan COB cuma 4 menit. Kami ada standar lagi nih Bapak Ibu, selain kami contohnya ada yang pengaduan. Bapak Ibu gini sudah kami selesaikan, biasanya kami ada cross selling. Cross selling ini adalah menanyakan kembali apa kebutuhan dari nasabah. Selain itu, jadi contohnya nih, jangan cuma sampai di buka rekening langsung habis. Padahal kita nggak tahu ternyata nasabah tuh butuh banyak. Contohnya ternyata dia mungkin baru ingat setelah kita gali. Kayak ternyata betul ya saya butuh pembiayaan. Oh ternyata butuh ya kayak gitu. Saya butuh, kayak kita sadarin Bapak Ibu, anak-anak ini kan semakin hari semakin besar. Otomatis biaya pendidikan ini semakin mahal ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak dan Ibu sendiri apakah sudah dipersiapkan biaya pendidikannya? Kalau dijawab saya belum siapkan. Bapak Ibu bagus nih di Bank Muamalat kami ada produk untuk disimpan-simpan dananya untuk persiapan pendidikan. Itu namanya cross selling. Iya, jadi kalau misalnya ini bisa dipakai metode itu. Oke, next. Oke, sampai di sini aja. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari segi service excellence-nya. Iya, boleh ditanyakan sekalian pas ada security sama Mas CS-nya kalau mau tanya bagaimana sih kalau mau duduk, bagaimana ya simulasinya seperti ini, boleh langsung dibantu dipraktekkan kalau perlu seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Atau ada yang mau sharing-sharing boleh. Mau tanya, Mbak, saya kemarin ke Muamalat nih, yang sering-sering ke Muamalat, saya senang sekali sama Bapak security-nya. Dia baik sekali seperti itu, dia bukakan pintu gini, boleh. Atau enggak, Ibu saya gini kemarin ketemu CS-nya dia begini. Iya, itu diperbolehkan seperti itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana cara customer service menjaga sikap profesional ketika sedang melayani mungkin customer yang akrab dikenal. Jadi dia begitu customer datang langsung dia so akrab, kamu di sini ya, kerja di sini lah. Sok akrab lah. Atau mungkin teman, tetangga yang dikenal akrab. Karena di pengadilan agama Sorong sini kan memang mungkin beberapa pegawai juga ada yang kenal, tetangga datang sebagai pengunjung. Nah, bagaimana cara kita tetap menjaga sikap profesional ketika sedang melayani orang yang mungkin kita kenal akrab gitu. Maksudnya supaya jangan sampai
pengunjung yang lain, customer yang lain kalau lihat seperti itu kan malah kelihatan nggak bagus. Nah, jangan-jangan sampai nanti jangan-jangan ini punya orang dalam atau bagaimana, kan takutnya begitu. Iya, betul. Lalu yang kedua, bagaimana cara melayani customer yang mungkin disabilitas? Oh iya, boleh. Atau mungkin dia tidak disabilitas tapi dia orang yang mohon maaf IQ-nya rendah dan sulit ngomong kepada orang lain. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk yang kita kenal ya Bapak ya. Nah, biasanya ketika mungkin kita panggil, ya setelah panggil pas berhadapan, nah itu mulai itu, kita belum sapa sudah, sekarang di mana nih? Nah, biasanya kita tetap jawab dengan salam dulu. Nah, kita tetap persilakan duduk dulu. Nah, ketika duduk, kita mulai berbicara dengan pelan. Ya, kalau dilihat nasabah lain itu yang tidak enak dilihat. Ya, biasanya kita seperti itu. Kalau untuk yang kedua, nah ini pernah saya juga dapat. Nah, dia mau nulis saja sudah tidak bisa. Nah, itu. Jadi biasanya yang nasabah seperti ini dia datangnya biasanya tidak sendiri. Dia pasti ada ditemani. Nah, pertama yaitu kita tidak boleh buru-buru menanyakan apa yang mereka ini kan. Itu kita mungkin dengan basa-basi membangun keakraban dulu, karena biasanya nasabah-nasabah seperti itu dia tidak bisa kita layani dengan buru-buru. Case-case tertentu seperti itu. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Itu jawaban dari Mas Customer Service-nya ya. Saya tambahkan sedikit Mas. Jadi terkait permasalahan pertama yaitu gimana sih kalau ketemu nasabah yang kita kenal. Jadi gini, kami di Bank Muamalat itu apalagi perbankan ada standar di mana ketika kita layani nasabah, siapapun yang lewat, ketika saya berhadapan sama nasabah, siapapun yang lewat itu saya nggak boleh. Kalau contohnya nasabahnya bilang gini, lewat tapi ada nasabah depan saya, dia bilang Ninda jalan dulu ya, kayak gitu. Saya nggak boleh tuh Bapak, iyo padahal ada nasabah saya, nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Contohnya kita bandingkan aja ketika kita lagi cerita curhat sama teman kita, tiba-tiba ada teman lewat terus dia tegur, jadi kita langsung ini otomatis teman di depan kita kan akan merasa diabaikan. Lagi kunjungan contohnya nasabahnya, Bapak Ibu permisi boleh saya berbicara sebentar dengan customer service-nya. Setelah Bapak Ibu itu bilang oh iya boleh Mbak, kayak gitu, baru saya berbicara sama customer service. Memang pada saat kita melayani itu kita dilarang untuk berbicara sama siapapun di sebelah selain nasabah, seperti itu. Mungkin kalau kita sering lihat di perbankan, kalau tiba-tiba ada yang di teller, tiba-tiba ada yang diprioritaskan ya Bapak Ibu ya, itu biasanya adalah nasabah prioritas. Jadi Bank Muamalat memang untuk nasabah prioritas kami ada perlakuan khusus, karena prioritas pasti kan prioritas, istimewa, khusus. Jadi kalaupun dia baru ngantri kayak gitu, kalau sudah banyak nih nasabah tapi dia baru datang, tetap diistimewakan. Karena apa? Itu memang standarnya perbankan. Gimana caranya biar bisa jadi prioritas? Tambah misal dota biar bisa diprioritaskan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, terkait disabilitas, memang betul seperti yang dijelaskan sama Mas Customer Service-nya. Biasanya kalau yang disabilitas itu datangnya pasti berdua, pasti ada pendampingnya. Contohnya ibu-ibu aja yang contohnya kayak udah stroke kayak gitu, pasti ada pendampingnya. Harus kita sesuaikan sama ritmenya dari nasabah tersebut. Walaupun sebenarnya kita punya SLA, standar layanan waktunya. Ketika kita melayani nasabah, kita punya SLA sendiri, nggak boleh lebih contohnya dari berapa menit kayak gitu, nggak boleh. Cuman kalau untuk yang masalah tersebut kita bisa ini kan fleksibilitaskan karena dengan kondisi sekian seperti itu. Izin Bapak Ibu, kebetulan karena ada satpamnya saya mau tanya langsung ke bagian Bapak satpamnya. Pertama, bagaimana mungkin aturan atau ada dari bank itu di saat misalnya menemui nasabah yang
misalnya dia datang dengan oh saya kenal dengan bapak cabangnya itu, jadi dia seakan-akan orang dalam gitu. Jadi datang oh saya kenal, kalau misalnya kan di sini mungkin screen datang oh saya kenal dengan pak ketuanya ini, tapi sebenarnya dia pihak yang mau berperkara gitu. Nah biasanya penanganannya bagaimana? Terus yang kedua bagaimana aturan atau misalnya penanganan ketika misalnya terjadi kericuhan? Pun biasanya kalau kita menghadapi karakter orang Papua nih mayoritas keras, jujur. Makanya saya kalau sering menghadapi orang kayak gitu jangan kita emosi dulu. Langkah karena security dilatih bukan untuk jadi jagoan ataupun untuk kalau bela diri oke wajar, tapi selama ini kita nggak dipakai. Yang kita pakai adalah pendekatan dengan dalam arti kita coba mengambil apa yang kamu mau, tapi yang kalau untuk berkelahi kita minta maaf saja. Dalam arti kita untuk menjaga yang kita umpamanya user muamalat supaya tidak terjadi apa-apa, kita harus kita jaga nama baik juga dari kita punya perusahaan juga. Ya kita ikuti alurnya aja. Kadang-kadang ada yang mungkin bos punya teman, sering kalau kita masih sering, saya mau ketemu Pak Bapak pimpinan, saya bilang mohon maaf Bapak, sebelumnya Bapak sudah pernah bikin janji sebelumnya, kalaupun sudah saya nanti konfirmasi dulu ke pimpinan, sebelumnya saya boleh tanya atas nama siapa? Bapak ini, saya konfirmasi dulu ke pimpinan, kalau pimpinan mohon maaf saya lagi meeting, berarti otomatis nggak usah diganggu dalam bentuk apapun. Kalau memang Bapak mau menunggu silakan ditunggu, kalaupun Bapak masih ada keperluan lain di luar, saya persilakan. Ya, paling begitu aja. Walaupun siapapun, kadang-kadang ya begitu. Macam umpama ada, saya mau ini saya temannya. Oh iya Pak, kita nggak langsung ke ini, tetap kita konfirmasi dulu sebelumnya. Karena ada aturan yang memang harus kita ini, karena takutnya kita nanti Bapak beliau lagi Zoom ataupun lagi meeting tiba-tiba kita ganggu kan nggak enak. Jadi kita konfirmasi ini ada sekretarisnya, Ibu mohon maaf ini ada tamu atas nama ini mau ketemu Bapak, tolong dikonfirmasi sebelumnya karena nanti saya sampaikan, tetap saya sampaikan. Nah, kalaupun permasalahan biasa ada orang yang kadang-kadang kita masuk assalamualaikum ada bisa kami bantu, itu sebenarnya kalau macam Bapak lagi telepon sambil nelfon masuk kita nggak perlu bertanya, cukup kita bukakan pintu masuk, selesai beliau telepon baru kita tanyakan, mohon maaf sebelumnya keperluannya Bapak apa, bisa saya bantu. Nah, selama dia bertelepon jangan kita tanya apa-apa, kalau dia marah pun tetap kita diam aja. Tapi kadang-kadang begitu, kita ada ya sebenarnya SOP-nya, kita tidak boleh meninggalkan stay kantor umpama stay dari sini ke situ aja, kita nggak boleh, harus ada laporan. Kita ada pimpinan, Ibu mohon maaf sebelumnya saya izin sebentar ke kamar mandi ataupun ini, kita harus ini konfirmasi sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Itu jawaban dari Bapak security kami ya. Oke. Oh, jamnya sudah menunjukkan sudah mau jam 6 nih, 5 menit lagi. Bapak Ibu saya rasa sudah sampai di sini saja materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sharing-sharing selanjutnya kalau mau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa nanti langsung kontak kami aja. Nanti bisa sekalian pada saat sharing materinya kami kasihkan kontak kami biar bisa dikonfirmasi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Itu saja dari kami. Terima kasih atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tentang produk-produk dan juga service excellent-nya. Dengan harapan semoga kita dapat mengimplementasikan di dalam pelayanan kita khususnya di Pengadilan Agama Sorong ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari pihak kepada Bank Muamalat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelatihan kepada kami, dan insya Allah ini akan
dapat berguna untuk kami. Dan saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun sikap. Dan marilah sama-sama kita mengakhiri kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.